Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Dinar Nurlistiani, 2. Elsa Yolandra Putri, 3. Riza Nurhamidah, 4. Riza Priyatma, dan yang terakhir Sa'biatul Rizky Ratna. Pada kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Ketenaga Kerjaan dalam Islam. Baiklah, langsung saja kita simak video di bawah ini. Materi yang pertama adalah ketenaga kerjaan dalam Islam. Jika dilihat dalam sudut pandang Islam, ketenaga kerjaan termasuk dalam kegiatan ijarah. Kegiatan ijarah merupakan kegiatan sewa-menyewa yang mana masalah ketenaga kerjaan ini merupakan hal yang berhubungan dengan ijarah, yaitu kegiatan sewa-menyewa dalam hal jasa. Upah menjadi jaminan serta imbalan atas apa yang telah dikerjakan oleh seorang pekerja terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya. Hal ini berdasarkan pada landasan syara yang tertuang dalam salah satu surat dalam Al-Quran dan beberapa hadis, yaitu Quran Surat At-Tolak ayat 6 yang berarti, jika mereka menyusukan anak-anak untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Selanjutnya, hadis riwayat Ibnu Majah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Dan yang terakhir, hadis riwayat Ibnu Umar dari Abu Hurairah, barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukan upahnya. Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang saling terlibat. Yang pertama adalah pihak yang memberikan jasa dan mendapat upah yang biasa disebut dengan pekerja atau ajir. Yang kedua adalah pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan dan yang memberikan upah atau biasa disebut pengusaha atau majikan atau mustajir. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam. Menurut Islam, suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Prinsip pokok transaksi menurut Islam dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram, sehingga diperbolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian sehari-hari yang halal. Namun, tidak boleh melakukan transaksi ijarah untuk keahlian yang terkait dengan riba. Yang kedua, transaksi atau akad ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajir harus ditentukan bentuk kerja, waktu, upah, serta tenaganya. Yang terakhir, memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah, yakni orang-orang yang mengadakan transaksi haruslah sudah mumayyiz. Mumayyiz di sini dimaksudkan orang yang mengadakan transaksi tersebut sudah harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan transaksi atau akad harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak. Selanjutnya, hukum ijarah. Hukum ijarah sahih jika kemanfaatan bagi penyewa serta upah bagi pekerja ataupun orang yang menyewakannya tetap. Adapun menurut ulama Hanafiyah, hukum ijarah rusak apabila penyewa telah mendapatkan manfaat, tetapi orang yang akan menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. Akan tetapi, jika kerusakan tersebut disebabkan oleh penyewa, dengan tidak memberitahukan jenis perjanjian pekerjaannya, upah harus diberikan secara semestinya. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa ijarah fasid sama halnya dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan. Dari selanjutnya yaitu macam-macam pekerja atau ajir. Yang pertama, ajir khusus.
merupakan orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah tangga. Jika ada barang yang rusak, maka ia tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Yang kedua, ajir musitarik. Ajir musitarik sama halnya para pekerja di pabrik. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan tanggung jawab mereka. Menurut ulama, yang pertama yaitu ulama Ja'far, Hasan, Ibnu Ziyad, dan Imam Syafi'i. Pendapat yang paling sahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang tidak disebabkan oleh mereka kecuali bila disebabkan oleh adanya permusuhan. Yang kedua, Imam Ahmad serta dua sahabat Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung jawab atas kerusakan jika disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-hal umum yang terjadi. Yang ketiga, ulama Malikiyah. Pekerja bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan walaupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya. Amanah ajir atau pekerja. Masing-masing ajir atau pekerja memiliki amanah yang dititipkan kepada mereka. Namun, amanah tersebut dapat berubah menjadi tanggung jawab jika dalam keadaan seperti berikut. Yang pertama, ajir atau pekerja tidak menjaga amanah tersebut. Yang kedua, benda yang diamanahkan kepada ajir atau pekerja tersebut dirusak dengan sengaja. Dalam pekerja atau ajir musitarik, apabila murid ajir tidak membantu, maka pengajarnya lah yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Yang ketiga, ajir telah menyalahi pesanan penyewa. Yang kemudian yaitu konsep upah dalam pandangan Islam. Upah dalam agama Islam dikenal dengan istilah ujral atau al-amal. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabiyah, keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit tergantung pada kebutuhan akid. Selanjutnya yaitu kewajiban upah dan syarat upah. Menurut Hanafiyah serta Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada 3 perkara. Yang pertama, masyarakat upah untuk dipercepat dalam zat akad. Yang kedua, mempercepat tanpa adanya syarat. Yang ketiga, dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit. Selain itu, terdapat beberapa konsep upah mengupah dalam Islam, yakni syarat upah yang telah disepakati dan ditetapkan para ulama, yaitu yang pertama, upah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah yang disewakan tersebut. Yang kedua yaitu upah berupa harta tetap yang dapat diketahui. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah hal yang dapat menggugurkan upah. Adapun dalam hal yang menggugurkan upah, terdapat perbedaan pendapat antar ulama. Perbedaan tersebut terletak pada penentuan upah bagi ajir. Apabila barang yang berada di tangannya telah rusak, menurut ulama Syafi'ah dan Hanabilah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki penyewa, ia tetap memperoleh upah. Jika sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ajir tidak mendapatkan upah. Sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah, jika benda di tangan ajir, maka jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai dengan bekas pekerjaan tersebut. Jika tidak terdapat bekas atas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya hingga akhir. Jika benda berada di tangan penyewa, pekerja berhak mendapatkan upah setelah selesai bekerja. Maka dari itu, dengan jelasnya dan rincian ketentuan-ketentuan dalam transaksi ijaratul ajir tersebut, maka diharapkan masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajibannya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.